request bahas kartu kredit miles dong. Bagaimana ketentuan dan juga rewardnya. Jadi orang banyak ngincar yang namanya welcome bonus. Bener banget. Nah, jadi pas kita pertama kali pengajuan dan dapat kartunya, itu biasanya ada welcome bonus. Jadi OCBC 90N. Oh. Nah, itu juga welcome bonusnya lumayan. Itu 12.000 miles. Nah, itu setara satu kali terbang ke Singapura pakai Jakarta-Singapura, Iya. Singapore Airlines. Pagi dulu ngejar itu HSBC juga. SBC yang Visa Signature. Yang Visa Signature. Nah, Danamon juga lumayan. Danamon GCB Precious. Dia GCB juga. Lagi ini. banyak kasih bonus-bonus. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, ini gak berasa Lebaran udah berlalu lah ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang rayain, kita minal aidin dulu ya. Belum sempat loh di video sebelumnya. Minal aidin ya. Minal aidin. Kali kita mohon maaf lah yang belum sempet ya. Iya, yang belum sempat lu ucapin. Nah, jadi kali ini nih kita mau jawab pertanyaan. Ini dari salah satu subscriber kita yang nanya soal kartu kredit nih. Jadi dari Yosef Rika Relatif. Jadi pertanyaannya itu request bahas kartu kredit miles dong. Bagaimana ketentuan dan juga rewardnya. Jadi ini pertanyaan yang harus dijawab pakai satu video nih. Betul. Karena panjang memang. Panjang nih soal miles nih. Nah, dan ini juga lagi nggak tren lah ya. Iya, betul. Mungkin kalau kita bilang 5 tahun lalu, orang belum setahu sekarang. Karena sosial media lah pasti yang TikTok, Instagram, jadi orang kayak semuanya sekarang kejar miles gitu. Betul. Sampai kartu kredit pun terakhir-terakhir udah udah devaluasi bahasanya, betul. Jadi devaluasi besar-besaran. Yang dulu dapat apa sekarang udah diturunin karena terlalu banyak. Bener. Nah, jadi pertama nih, jadi kita bahas dulu apa itu miles gitu. Mungkin nggak semua orang yang nonton tuh paham. Betul. Nah, apa tuh? Jadi miles itu sebenarnya ada reward yang diberikan oleh kartu kredit dalam bentuk poin dalam perusahaan penerbangan yang bisa ditukarkan nanti jadi tiket. Iya. Jadi dalam bentuk miles. Dulu kita pasti lebih prefer kalau dikasih reward kartu kredit cashback. Iya. 0,5%, 1%, 5%, 3%, bener nggak? Nah, zaman sekarang orang itu udah lebih pinter. Ternyata kalau diganti dalam bentuk miles, itu jauh-jauh lebih menguntungkan, Mon. Dan kita bisa juga nikmatin namanya business class. Iya, bisa upgrade ya. Bisa upgrade. Dan harganya murah. Jadi kalau bisa dibilang tuh, bahkan kalau orang-orang hitung bisa 3-5%. Sedangkan kartu kredit yang memberikan cashback segede itu kan hampir nggak ada. Jadi miles ini jadi pilihan favorit lah. Gitu. Jadi miles ini sebenarnya ya simpelnya ya kita belanja pakai kartu kredit, nanti poinnya itu bisa kita tukar ke cash. Betul. Ya, miles ini nanti sekian poinnya bisa tukar tiket misal Jakarta Singapura. Ya. Jakarta ke Tokyo atau kemana. Nah, itu simpelnya seperti itu. Betul. Nah, lalu pada umumnya nih di Indonesia itu mungkin ya kartu kreditnya itu pasti orang akan lebih prefer di antara Singapura, KrisFlyer, atau enggak Garuda nih. Garuda. Sama AirAsia dulu CMB. Sebenarnya ada kerjasama. Beberapa airline itu tuh mereka ada partneran. Betul. Kayak JAL yang Jepang setahu saya juga ada poinnya. Tapi rata-rata yang kita dengar itu cuma Garuda atau KrisFlyer. Betul. Nah, tapi sebenarnya di luar itu masih ada. Iya. Karena kan ada Skytrax ya. Iya. Namanya. Ya, kayaknya Skytrax ya, bener ya. Jadi ada grup-grupnya tuh. Jadi dari grup-grupnya ini kebetulan Garuda dan juga Singapore Airlines itu beda grup. Jadi kayak misalnya kita kumpulin Garuda, ntar bisa tuker ke yang grup Garuda. Nah, misal grup Garuda ini ada apa aja nih, nanti itu bisa juga. Kalau kayak yang Jepang, yang Singapura, nah ini partnerannya ada sama ANA Singapura, ANA Jepang. Nah, jadi kita bisa tuker KrisFlyer ke ANA Jepang. Cuma juga ya. Pajaknya mahal banget. Jadi orang akan tetap biasanya pilih tukernya SQ bisa ke seluruh dunia. Seperti itu. Sama kebetulan dekat sama Indonesia. Iya. Jadi kita gampang kalau tukernya dan nyaman jatuhnya. Iya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bahas cara dapetinnya, Han. Sekarang udah tahu nih miles itu apa, lalu juga gunanya buat apa, tapi cara dapetinnya itu bisa apa aja?
Sebenarnya paling simpel itu kalau dulu miles ini, lu belanja, jadi lu belanja tiket, lu beli tiket pesawat, dia hitungannya itu berapa miles penerbangan lu. Ini di-convert jadi point miles. Jadi sebenarnya gitu, Mon. Nah, cuma sekarang kan orang kan udah gak terlalu ngerti miles itu dari sana awalnya, makanya namanya itu miles. Contoh nih, lu seandainya ya Jakarta Jepang, seandainya katakan 4.000 miles lah jaraknya. Seandainya, sih gak tahu juga. Nah, nanti lu kalau naik ekonomi itu lu dapat 4.000 miles kalau lu beli tiket sebagai member dari perusahaan penerbangan itu. Nah, kalau lu main bisnis kali 2, first class kali 3 atau kali 5 gitu. Jadi lu kumpulin aja lu bisa terbang gratis. Ini awalnya Mas. Nah, sekarang udah berubah. Orang cara dapetinnya itu dari belanja kartu kredit. Jadi lu tinggal pakai kartu kredit lu yang dia itu menyediakan fasilitas miles yang poinnya itu dalam bentuk miles. Lu tinggal belanja biasanya antara 10.000 sampai 12.000. Rata-rata ya. Rata-rata gitu. 10.000 sampai 12.000 lah yang bagus ya. Yang jelek sih banyak, 25.000, 30.000 dapat 1 miles itu banyak. Nah, jadi kalau saya katakan 10.000, lu belanja nih 10 juta, lu dapat 1.000 miles. Jadi lu sebenarnya lu tinggal kumpulin tuh. Jadi kan lumayan. Jangan belanja yang kita gak mau belanja yang memang kita pasti mau belanja aja. Gitu. Nah, jadi selain dari belanja, mungkin zaman sekarang itu juga orang banyak ngincar yang namanya welcome bonus. Benar banget. Nah, jadi pas kita pertama kali pengajuan dan dapat kartunya, itu biasanya ada welcome bonus. Jadi teman-teman harus ngecek tuh. Jadi misal nih contoh dari Bank BCA katakan. Bank BCA kasih kartu kredit yang Krisflyer tuh, yang warna silver atau yang warna coklat hitam gitu ya. Nah, itu bonusnya apa tuh? Nah, ntar ada syaratnya. Misal harus belanja dulu, misal katakan 5 juta. Ntar setelah dalam 3 bulan, ntar dapat tuh poinnya berapa. Nah, itu teman-teman harus cek. Nah, biasanya orang ngincer yang terbaik. Nah, kalau sekarang ini mungkin salah satu yang banyak orang ngincer itu beberapa waktu lalu tuh Genius. Atau Genius. Tapi sekarang sih setahu saya udah gak ada. Jadi itu dapat double point. Cuman dia tetap ada yang namanya YAY point, double YAY point. Jadi itu kita bisa pilih kategori. Contoh misal gue pilih kategorinya kuliner atau food and beverage. Jadi tiap kali gue jajan makanan di restoran, ntar poinnya dari luar. Nah, itu tiap bulan bisa ganti kategorinya. Kayak gitu. Nah, itu double YAY point. Itu setelah di-convert kurang lebih 1 masuk 5.000. Murah. Nah, jadi itu murah. Itu cakep dong. Iya. Tapi harus sesuai kategori baru 5.000. Sesuai kategori yang baru double. Nah, karena kalau dia standarnya 10.000. Baru selain itu kayaknya OCBC 90N. Nah, itu juga welcome bonusnya lumayan. Itu welcome bonusnya bisa 12.000 ya kalau nggak salah. 12.000 miles. Nah, itu setara 1 kali terbang ke Singapura pakai Jakarta Singapura, Singapore Airlines. Pakai SQ. Dan lebih, nah lumayan kan. PP, SQ. Nah, itu mungkin setara 2 jutaan. Ya kalau di kami sendiri 2-3 juta lah. Gue 3 juta, gue sampai 3 juta. Dulu gua ngejar itu HSBC juga. HSBC, yang Visa Signature. Nah, itu juga lumayan. Wah, inget tuh dapatnya 500.000 poin. Tapi setaranya itu mungkin ya antara 20.000 sampai 30.000. Lumayan. Antara 20.000 sampai 30.000. Lalu Danamon juga lumayan. Danamon GCB Precious. Nah, itu tuh GCB juga lagi banyak kasih bonus. Kalau yang Danamon ini ada bonusnya itu Traveloka voucher. Jadi 2,5 juta. Kalau kemarin gua baca sih mantap juga ya. Itu sisa 2 juta sekarang. Tapi plus apa gitu dikasih bonusnya yang lain. Ketiga botol yang itu yang lagi ngetren tuh Hydro Flash. Itu berapa kalau beli? Gak tahu. Oxicle bukan ya? Bukan Oxicle. Hydro Flash. Nah, itulah ya, maksudnya kartunya sih macam-macam sih. Nah, kalau untuk sehari-hari lu sekarang banyak pakai kartu apa? Wah, paling suka itu sebenarnya itu pakai itu BCA Visa Signature. Kebiasaan. Infinite kan? Visa Infinite. Visa Infinite.
Karena udah kebiasaan aja. Udah Dari dulu pakai kan. Iya. Jadi kita ngerasa aman, secure. Cuman terakhir kan ada devaluasi yang lumayan ya. Iya, dia dulu itu 8.500 atau 8.000 per Iya, sekarang udah 10.000 lebih ya. 10 ribuan ya, 11.000 atau 12 Tapi gue tetap suka sih, karena dia itu ada ada bonusnya, terus juga gampang ngeceknya aplikasi gitu loh. Jadi tetap itu yang paling. Dia selain itu sebenarnya ada bonus selain yang tadi kita sebut, jajan misalnya 12.000 dapat 1 miles atau sekian. Itu kadang ada ketentuan lain, contohnya minimum sebulan belanja 10 juta. Iya. Nah itu teman-teman dapat extra miles lagi. Iya, gue inget tuh Visa Infinite-nya BCA 20 juta ya, selalu saya. 20 sama 50 ada 2 tier. Itu dapat berapa bonus? Dapat 1.000 sama 2.000. Seingat gua, sorry ya, ini gua gak menguasai. Ya, jadi ada tambahan lagi di luar. Ada tambahan miles. Jadi teman-teman harus baca sih, harus baca. Karena tambahan-tambahan ini juga berubah-berubah terus. Ya. Gunanya selain untuk incer miles, biasanya juga kartu kredit ini juga banyak gunanya di airport. Iya. Nah, airport perks-nya banyak. Ya, buat dapetin terutama Starbucks lah. Starbucks itu BCA sekarang dulu yang KrisFlyer tuh bisa itu, sekarang nggak bisa. Jadi yang bisa tuh sekarang BCA yang logo burung itu loh. Oh, Logo Phoenix. Tahu. Nah, Batik yang banyak yang platinum itu. Nah, itu bisa tuh. Gue selalu bawa sih itu, Mon. Nah, itu kemarin gue udah gak mau, dan itu gue minta lagi. Karena udah ada Starbucks. Dan soalnya yang SQ kan udah dapat. Iya. Nah, selain itu BNI juga bisa sekarang Starbucks. Ya. Tapi dia tuh waktu itu gue baca cuma berlaku sampai Juni. Oh. Gak tahu nanti diperpanjang nggak. Setahun cuma bisa 9 kali. Oh. Lalu DBS cukup sih. Nah, Bank DBS juga bisa. DBS. Tapi DBS kayaknya ada secara ketentuannya deh. Oh iya. Ada belanja dia apa? Bulan sebelumnya 8 juta. Banyak banget. Banyak juga, iya. Untuk ntar, tapi dapat 2 minuman. 2 minuman atau 1 minum 1 makan. Oh, lumayan. Nah, itu Bank DBS. Kalau airport perks, unexpectedly Mega Travel itu Mega. bagus, Mon. Dapat 1 makan 1 minum di Coffee Beat. Oke. Jadi Mega Travel tapi tipenya apa lupa ya. Oke. Gitu. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya banyak banget teman-teman untuk dipilih mau pakai jadi sehari-hari kartu kredit apa. Dan kumpulinnya kita juga nggak langsung. Iya. Ini bertahun-tahun. Nggak usah sengaja belanja. Iya. Kayak contoh kita memang isi bensin. Ya kalau isi bensin bisa pakai kartu kredit aja. Jadi jangan kayak maksudnya Kejar target. Ya, banyak yang kalian skeptis kayak jadi nanti jadi konsumtif dong, jadi apa dong. Nggak usah sengaja. Jadi kalau kayak contoh nih, seandainya beli pulsa bisa pakai kartu kredit di Tokped, pakai aja. Ya, atau misalnya mau berangkat nih keluar kota, gitu, beli tiket. Ya, salah satu yang gua sering itu beli itu Tok Ads. Jadi gua kan ada online shop. Tiap bulan kan top up terus kan. Ya. Buat iklan kan. Nah itu pakai kartu kredit lumayan kencang. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu aja yang pengeluaran rutin. Selain itu ya pastinya paketannya ya ada. Ya. Contohnya biaya iuran tahunan, lalu juga lupa bayar banyak banget. Ya punya banyak banget. Maksudnya teman-teman juga nanti harus perhatiin dong iuran tahunan. Lalu juga ada bisa diakalin, mungkin juga orang bikin kartu tambahan. Iya. Biar poinnya bisa lebih banyak bonusnya. Jadi banyak sih. Saat ini banyak banget orang yang bahas di TikTok, di Instagram, teman-teman tinggal lihat aja sih sebenarnya. Bahkan ada yang buka kelas khusus gajian kartu. Iya, itu banyak. Khusus gajian kartu kredit itu juga. Dan gak murah, bisa 5-6 juta juga banyak. Jadi ya kebetulan lah ya kita punya teman-teman yang juga suka manfaat. Iya, semuanya. Jadi kita sering ngobrol. Dan kita mungkin dapat informasinya juga yang banyak dari situ. Sebenarnya kategori yang suhu sih respon sih. Gue banyak dapat dari dia sih. Gua sudah dapat dari suhu lah. Ini suhu satunya lagi. Cuman cerita dong. Jadi itulah ya untuk kartu kredit ya. Nah, coba teman-teman yang mungkin ada input ataupun ada cerita lain soal kartu kredit, coba nih di-share. Jadi yang nonton juga bisa tahu nih, ternyata bisa dipakai untuk ini atau cara kumpulin poinnya ada cara apa gitu. Nah, coba di-share di kolom komen. Kita ntar bahas lebih lanjut lagi soal kartu kredit. Itu aja, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Thank you.
Itu aja, jangan lupa di like, di share ke teman kalian buat dengerin ini, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.